Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan atau menjelaskan tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa selalu mengalami gangguan batuk. Dan batuknya itu kayak macam lama sekali untuk pemulihannya gitu teman-teman ya. Dulu mungkin kita sedang normal-normalnya, atau misalkan sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pernah juga mengalami batuk-batuk gitu teman-teman ya, tetapi waktu itu mudah ditangani gitu teman-teman ya. Dan kenapa sekarang itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mengalami batuknya itu agak lama gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya untuk mengalami batuk agak lama gitu teman-teman itu selalu dialami juga buat orang-orang yang normal gitu teman-teman. Jadi ketika orang tersebut belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada juga dan banyak sekali mengalami hal seperti itu gitu teman-teman. Jadi batuknya itu agak lama gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan tersebut, kalau misalkan masih penasaran kenapa sih itu penyebabnya apa gitu teman-teman ya, dan apakah itu bahaya, nah makanya bagi teman-teman yang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian itu mudah mengerti, mudah memahami. Dan kalau sudah mengerti dan memahami penyebabnya, nanti juga kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya itu gangguan rumahan, bisa kita tangani tanpa obat, tanpa herbal, kalau misalkan kita tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, sebelum videonya saya lanjutkan lebih panjang lebar, seperti biasa iklan dulu bagi teman-teman yang baru bergabung. Kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, merasakan cemas berlebih, ketakutan berlebih, itu sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Kemudian cerita saya yang merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga sudah saya share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya ya, dan tidak memerlukan pendaftaran gitu teman-teman. Jadi untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena untuk untuk pemahaman, kemudian untuk pengertian, itu kalian harus mengikuti video-video saya yang sebelumnya gitu teman-teman ya. Ya minimal dari yang sekarang gitu teman-teman, biar itu menjadi menjadi pemahaman buat kalian, biar kalian itu tidak was-was, tidak cemas kalau seandainya kalian sudah paham. Itu tujuan saya gitu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami batuknya itu agak lama gitu ya. Kadang pileknya juga agak lama gitu teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu gitu teman-teman ya, biar kita cari tahu dulu ya penyebabnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman-teman ingin mengatasi sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan apapun itu, menurut saya kalau seandainya ada setiap sensasi yang hadir, apapun itu sensasinya, dari penyakit apapun itu juga gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian itu cari tahu penyebabnya teman-teman. Apalagi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis gitu ya. Karena kalau misal kalian pahami, kalian pelajari, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya itu gangguan rumahan, bisa kita tangani dengan mudah teman-teman ya. Nah itu. Nah biasanya untuk para gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian mengalami batuknya yang begitu lama dan batuknya itu terasa gatal gitu teman-teman ya, itu sebetulnya salah satu dari sensasi asam lambung yang sudah naik gitu teman-teman ya.
Nah sekarang kenapa asam lambung ketika naik gitu kok bisa menyebabkan batuk yang begitu lama gitu teman-teman ya. Kita kenali saja dulu asam lambungnya ya teman-teman ya. Asam lambung itu sifatnya apa ya? Sifatnya itu tajam gitu teman-teman ya, tajam, kemudian asam gitu rasanya gitu teman-teman ya. Nah untuk asam lambung mempunyai sifat tajam, kemudian mempunyai rasa yang sangat asam, itu wajar teman-teman, itu pemberian dari Allah teman-teman, dan Allah itu memberikan segala sesuatu itu bukan tanpa alasan gitu teman-teman ya. Nah sekarang dari asam lambung, kenapa sifatnya itu tajam, kemudian rasanya itu asam, itu untuk membantu menguraikan makanan gitu teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan itu ketika diuraikannya itu bukan dari mesin teman-teman, tapi dari nilai keasamannya asam lambung teman-teman ya. Jadi kalau misalnya asam lambungnya netral terus ya, kalau misalnya asam lambungnya tidak asam gitu, itu juga nggak normal teman-teman ya. Alhasil pencernaan kalian juga akan terganggu teman-teman ya. Nah sekarang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis, biasanya justru keasamannya itu yang bertambah asam. Jadi nilai keasamannya itu semakin tinggi gitu ya. Nah akhirnya ketika kalau seandainya naik ke atas gitu teman-teman ya, itu bisa mengganggu juga gitu teman-teman ya. Soalnya kalau yang namanya asam lambung, yang bisa menahan keasamannya asam lambung atau ketajamannya asam lambung itu hanya lambungnya saja teman-teman ya. Jadi ketika asam lambung naik, kalau misalnya naik ke kerongkongan, ya sudah pasti itu bisa mengganggu teman-teman ya, dengan tanda gitu teman-teman ya. Dengan tandanya itu dada terasa panas gitu teman-teman ya. Dan itu yang panas itu bukan dada teman-teman, tetapi tenggorokan, karena tenggorokan kita itu adanya di area dada gitu teman-teman ya. Nah itu jadi serasanya itu dada yang panas gitu teman-teman. Kemudian napasnya itu terasa panas, terasa hawanya itu terasa panas, padahal itu bukan dari dada, bukan dari paru-paru teman-teman. Jadi itu karena asam lambung naiknya ke daerah kerongkongan. Dan kalau seandainya terus berlanjut naik ke atas ke tenggorokan, bisa nggak nyaman juga gitu teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita sendawa suka ada yang terbawa asam lambungnya, itu akan terasa masam di mulut ya, akan terasa pahit, akan terasa pedas gitu teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana hubungannya dengan batuk yang begitu lama gitu teman-teman ya. Nah sekarang gini teman-teman ya, kalau seandainya asam lambungnya sering naik ya, sering naik, kemudian tenggorokannya sering teraliri ya, bahkan terlewati mungkin sama asam lambung ya gitu teman-teman ya. Nah itu tenggorokannya kalau seandainya sering kelewati dengan asam lambung, itu bisa menjadi ada iritasi teman-teman. Jadi di bagian lubang tenggorokannya itu ada iritasi ya, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa asam lambung itu yang bisa menahan keasamannya asam lambung itu hanya lambungnya saja, buat tenggorokan itu tidak teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya dikatakan Pak nanti itu bahaya, kalau gitu enggak juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya tenggorokan kalian teriritasi dengan asam lambung gitu teman-teman ya, nggak usah khawatir teman-teman, karena DNA kita itu memperbaiki tubuh kita sendiri ya. Kalau seandainya tubuh kita ada yang rusak gitu teman-teman ya, itu nanti dibetulkannya itu dengan sel kita sendiri, yang namanya itu sel kebaikan ya, pertahanan tubuh teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatirkan teman-teman ya. Nah sekarang kalau misalkan tenggorokannya sering terlewati, kemudian ada iritasi, nah kemudian itu bisa menyebabkan agak gatal gitu teman-teman ya. Jadi ketika batuk itu agak gatal juga, kayak macam batuk kering, bisa saja seperti itu. Nah itu sepengalaman saya teman-teman ya. Dan kalau seandainya batuk kalian terus-terusan gitu teman-teman ya, mungkin asam lambungnya itu akan terus-terus naik gitu teman-teman ya. Kalau seandainya asam lambungnya terus naik ya, batuknya nggak akan membaik-baik teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditelah gitu teman-teman, itu batuknya itu akan terasa agak lama gitu ya, bisa 2 minggu misalkan, bisa 1 bulan. Dulu juga saya itu mengalami batuk kering karena gara-gara asam lambung itu lama juga gitu teman-teman ya. Nah itu, dan dulu sebelum paham ke sana itu pikirannya kemana-mana teman-teman. Waduh ini jangan-jangan sudah rusak gitu ya, jaringan tubuh saya itu selalu berpikir seperti itu, dan akhirnya melahirkan kecemasan juga. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi ketika asam lambung sering naik, kemudian di tenggorokannya itu suka ada iritasi, ketika ada perbaikan itu justru akan mengalami gatal teman-teman ya. Yang namanya perbaikan kemudian merasakan gatal juga, itu hal yang sangat wajar teman-teman. Contoh kecilnya beginilah, ketika kalian ada luka di tangan, itu ketika ada perbaikan itu pasti agak gatal-gatal juga teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena itu proses
sel kita sedang membetulkan sel yang rusak, teman-teman. Wajar, nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara menanganinya, karena memang mengganggu juga ya untuk batuk-batuk yang kalau misalnya orang bilang itu batuk menahun ya, padahal itu nggak nyampe 1 tahun sih batuknya, paling juga sekitar 1 bulan gitu teman-teman. Dan tetapi kalau misalkan asam lambungnya belum normal juga ya kita akan sering mengalaminya juga, mungkin sebulan kita membaik, kemudian 3 bulan hadir lagi gitu teman-teman ya. 1 bulan kita membaik dari batuknya, jarak 2 bulan kemudian misalnya kita batuk lagi. Itu hal yang sangat wajar kalau seandainya asam lambungnya belum normal. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian ingin menangani batuk yang begitu lama itu gitu teman-teman, kalau sudah tahu penyebabnya, oh itu dari asam lambung yang sering naik sehingga tenggorokannya ada iritasi, tetapi nggak berbahaya juga gitu teman-teman ya. Nah kita akalin saja, kita bantu saja teman-teman. Jadi cara mengobatinya itu kalian misalkan ingin membantu iritasinya itu ya logikanya gini teman-teman, bagian dalam alangkah baiknya kita jaga teman-teman, iritasi itu kita jaga gitu supaya tidak terganggu dengan yang lain lagi, apalagi dari asam lambungnya yang naik lagi gitu teman-teman. Caranya seperti apa sih gitu ya? Sering dibasuh saja teman-teman. Jadi ketika asam lambung naik kita basuh dengan air minum gitu teman-teman, air minum hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya. Nanti ketika asam lambungnya naik lagi kita terbasuh lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang di video-video sebelumnya, ayo jaga minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Tujuannya memang seperti itu ya, jadi bisa menetralkan asam lambung juga, membantu mengurangi nilai keasamannya asam lambung, dan kemudian bisa membantu membasuh ketika asam lambungnya naik teman-teman ya. Nah itu, dan ketika kalian sering minum itu ya, itu iritasinya akan terjaga teman-teman ya, akan terjaga dan kemudian bisa membaik dengan cepat. Nah itu teman-teman ya, itu hal yang pertama ya. Jadi sering minum saja. Kemudian yang keduanya, jaga jenis makanannya teman-teman ya. Kita tahu sendiri ya bahwa asam lambung yang nggak normal itu memang dari makanan-makanan yang nggak cocok gitu teman-teman. Dan kemudian penyebab batuknya juga itu dari asam lambung yang sudah naik gitu kan teman-teman ya. Nah sekarang biar kita asam lambungnya tetap stabil, kalau naik juga tidak mengganggu ke tenggorokannya, ya kita jaga saja jenis makanannya teman-teman, agar si asam lambungnya itu tidak bertambah asam teman-teman ya. Nah itu sebab kalau misalkan kita kaji, asam lambung itu semakin tambah asamnya itu ketika ada makanan yang tidak cocok. Contoh misalkan dari makanan yang alot misalkan kayak gitu, atau makanan yang keras. Jadi kalau misalkan makanan alot atau makanan yang keras, itu nanti sifat wajar dari asam lambungnya itu akan terjadi. Wajar asam lambung itu bisa bertambah, wajar juga bisa asam lambungnya itu bisa bertambah asam kalau seandainya ada menemukan makanan yang alot, menemukan makanan-makanan yang keras gitu teman-teman ya. Karena asam lambungnya itu tujuannya bertambah keasamannya itu ya untuk membantu mengurai makanan gitu teman-teman ya. Nah makanya jaga saja jenis makanannya agar asam lambungnya itu tetap normal. Nah kemudian setelah menjaga asam lambungnya tetap normal ya, kita akan nanti akan baik-baik saja. Itu sepengalaman saya teman-teman ya. Jujur di video ini saya jelaskan, di video ini saya ceritakan itu dari awal video sampai sekarang itu saya menceritakan sepengalaman saya teman-teman ya. Jadi saya itu bukan dokter ya, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis. Jujur sekali lagi saya bilang saya bukan ahli seperti itu teman-teman, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis selang beberapa tahun teman-teman ya, dan kemudian merasakan berbagai macam sensasi. Karena untuk sensasi gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis sangat banyak sekali teman-teman, termasuk di batuk itu. Nah itu teman-teman, dan kemudian saya itu menanganinya tanpa obat, tanpa herbal. Karena ketika saya mau menangani dengan obat itu, dulu ketika saya mau mengkonsumsi obat-obatan itu takutnya itu mengganggu pencernaan juga gitu teman-teman ya. Jadi saya itu mengobatinya itu hanya mengembalikan lagi lambung saya itu seperti bayi lagi gitu teman-teman, dijaga asupannya gitu teman-teman ya. Dan kemudian yang terasa oleh saya itu justru ketika menjaga makanan atau menjaga asupannya itu justru lebih cepat teman-teman ya. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah tetapi justru pemulihan itu akan agak lama gitu teman-teman, kalau seandainya dipicu juga dengan pemikiran-pemikiran yang salah gitu teman-teman. Karena untuk pemikiran-pemikiran yang salah, kemudian stres atau banyak pikiran, itu bisa memicu asam lambungnya itu naik lagi gitu teman-teman ya. Jadi untuk
kenaikan asam lambung itu penyebabnya itu ada dua teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi dari makanan yang tidak cocok atau tidak benar gitu teman-teman. Yang keduanya dari pikiran kita. Kalau seandainya pikiran kita stres, pikiran kita banyak gitu, terlalu banyak berpikir gitu teman-teman ya, itu justru akan akan memicu asam lambungnya bertambah lagi gitu teman-teman. Dan biasanya asam lambung bertambah itu dipicu dari pemikiran-pemikiran tentang hal-hal negatif gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, karena memang sekarang itu udah maghrib, udah waktunya ke masjid, jadi saya hentikan videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Jadi bagi teman-teman yang sekarang mengalami batuk, nggak usah khawatir lah gitu teman-teman ya. Kenali saja kenapa nih saya batuknya agak lama, kenali saja penyebabnya memang dari itu. Makanya sering minum saja, nggak usah dikhawatirkan, nggak usah dicemaskan. Nanti juga batuknya akan membaik lagi kalau seandainya kalian menjaga pola makannya, menjaga jenis makanannya, kemudian banyak minum, minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya, cantikan videonya teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, doa saya buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu, semangatnya, moodnya, emosinya, bahkan bahagianya itu semoga cepat kembali lagi, karena keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, cantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.